Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, video kali ini mungkin agak sedikit berbeda dari video aku biasanya karena hari ini aku akan cerita sharing pengalaman pribadi aku tentang my acne journey. Yang dulunya itu aku juga pernah jerawatan yang menurut aku itu parah dan hari ini kondisi kulit aku itu sudah jauh lebih baik. Sebelumnya di sini aku nggak ada maksud dan tujuan tertentu, jadi aku pure ingin cerita ke teman-teman semuanya. Semoga dari pengalaman aku ini bisa diambil pelajarannya. So, kalau kalian mau tahu gimana ceritanya, just keep on watching. Aku akan cerita dari yang awal banget ya. Jadi muka aku mulai berjerawat itu waktu pas zaman masih SMP. Nah, pada saat itu tuh jerawat yang muncul di muka aku itu masih normal gitu jumlahnya, nggak terlalu banyak. Sampai pas masuk SMA juga tetap kayak gitu, tetap yang jumlahnya normal aja dan kayak 2 sampai 3 hari itu bakal kempes sendiri gitu tanpa aku pencet-pencet ataupun aku kasih obat tertentu. Jadi memang natural aja kempesnya, dan ya jarang meninggalkan bekas gitu. Singkat cerita, waktu aku mulai masuk kuliah semester 1 gitu kalau nggak salah, di bulan Agustus akhir tahun 2019, kondisi kulit wajah aku itu kurang baik. Kurang baiknya kenapa? Karena ada cukup banyak kayak beruntusan gitu, kecil-kecil di muka aku, dan lama-kelamaan bikin muka aku itu jadi lebih sering jerawatan. Dan kalau menurut aku pribadi penyebabnya itu karena waktu pas kuliah itu kan aku lebih sering pakai makeup ya daripada waktu pas masih SMA. Nah, akibatnya tuh kondisi kulit aku jadi lebih yang bertekstur gitu karena ada sih beruntusan ini. Pada saat itu jerawat dan beruntusan yang ada di muka aku itu cuma aku rawat pakai skincare yang cuma sebatas sabun cuci muka, day cream, night cream yang acne, terus pakai sunscreen juga kalau pagi dan siang. Karena pada waktu itu aku benar-benar yang nggak paham dan yang nggak ngerti banget tentang dunia perskincarean yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi aku kayak benar-benar yang zonk banget gitu loh di situ. Nah, karena itu aku cuma pakai skincare yang ala aku tadi itu gitu, yang cuma ya udahlah yang penting pakai sabun cuci muka, pakai krim gitu kan untuk biar lembab sama pakai sunscreen gitu. Nah, itu aku lakuin selama kurang lebih 10 bulan dari bulan September 2019 sampai bulan Juni 2020. Selama bulan Juni 2020 itu aku sering banget pergi naik motor dari rumah aku di Lampung Timur sampai ke Bandar Lampung karena saat itu aku ada urusan yang mesti diurus langsung, sehingga aku perlu pergi ke Bandar Lampung gitu. Nah, kenapa aku lebih pilih naik motor? Karena saat itu di Juni 2020 itu kan masih awal-awal pandemi ya. Jadi buat menghindari kerumunan di transportasi umum, di bis gitu, aku lebih pilih naik motor sendiri gitu. Selama naik motor tentu aku tetap ya pakai masker gitu kan, sekalian juga biar mengurangi debu-debu halus ataupun polusi udara gitu yang kemungkinan bakal nempel di muka aku. Tapi karena aku sering banget tuh bolak-balik PP dari Lampung Timur ke Bandar Lampung selama bulan Juni itu, terus masker yang aku pakai selama perjalanan juga kadang aku lupa ganti, otomatis kan frekuensi muka aku terkena debu dan segala macam itu selama perjalanan naik motor, jadi lebih sering dan akibatnya muka aku jadi lebih bermasalah gitu, mulai dari yang beruntusan biasa sampai yang jerawat breakout gitu di area pipi dan dagu yang notabene itu ketutupan sama masker gitu. Memasuki bulan Juli 2020, kondisi kulit aku itu benar-benar yang makin parah gitu. Mulai dari jerawatnya makin parah, beruntusannya juga makin parah, terus makin kusam juga. Bahkan kadang ada sampai jerawatku ini ngeluarin nanah gitu, tapi sedikit. Di sini aku super kaget banget karena ini adalah pertama kalinya aku jerawatan sampai yang separah itu menurut aku. Dan aku juga kayak sedih, bingung gitu, bertanya-tanya ini muka aku kenapa gitu. Bahkan sampai aku mau ngaca aja aku kayak takut gitu loh dan nggak berani, nggak pede gitu mau ngaca. Padahal ini adalah muka aku gitu loh. Terus nih ya, sebenarnya aku itu orang yang introvert. Jadi pas jerawatan yang super parah itu, aku semakin kayak menutup diri gitu sama lingkungan sosial karena aku ngerasa nggak pede banget sama muka aku sendiri dan ngerasa nggak siap gitu loh kalau mesti ditanyain, dikepoin sama orang-orang tentang jerawat aku ini pada waktu itu. Misalnya kayak, ih kok mukanya banyak jerawatnya gitu sih, atau salah pakai produk ya, atau kemarin nggak gitu, bla bla bla, sampai kayak 2 atau 3 bulan gitu aku nggak mau ketemu orang banyak karena jerawat aku ini, termasuk ke teman-teman juga. Kecuali yang memang kalau ada urusan penting gitu ya, baru aku mau ketemu gitu. Ditambah lagi karena pada saat itu masih kuliah online tuh ya, jadi ya udah semakin tertutup gitu ke lingkungan sosial sementara waktu karena masalah jerawat ini. Nah, nggak lama setelah aku tahu kondisi kulit aku nggak bagus gitu ya, aku langsung cari-cari info tentang ya
obat jerawat atau apapun deh yang bisa sembuhin jerawat aku, dan aku saat itu menemukan Vitasit gitu. Dari yang aku tahu, Vitasit ini bisa bantu mengurangi jerawat dan cocok di kulit kalau kulit kita itu bisa menyesuaikan gitu loh sama dosisnya yang persen-persenannya itu. Nah, oleh karena itu aku langsung cari Vitasit ini di apotek gitu tanpa resep dokter, dan aku langsung coba pakai si Vitasit ini tanpa aku barengin sama skincare aku yang lain. Jadi kayak setelah cuci muka itu aku langsung pakai Vitasit, terus setelah kayak 15 sampai 20 menit gitu aku baru deh pakai sunscreen kalau pagi dan siang. Tapi setelah 2 minggu pemakaian, itu ternyata kulit aku menunjukkan respon yang makin buruk gitu. Kulit aku jadi memerah, terus jerawat yang ada di pipiku itu juga kayak ngumpul gitu loh, jadi satu tempat. Pokoknya kayak nggak banget deh. Dan ternyata itu adalah kayak side effect-nya dari si Vitasit ini. Terutama kalau kita salah menggunakannya gitu loh, apalagi nggak pakai resep dokter kayak yang aku lakuin gitu. Dari situ aku berhenti tuh pakai Vitasit, dan aku coba pakai rangkaian skincare Acne yang baik dan benar gitu. Setelah cuci muka aku pakai toner, aku pakai serum dan lain-lain itu. Tentu yang fokusnya tuh lebih ke mengurangi jerawat gitu ya. Ternyata setelah itu jerawat di muka aku udah mulai kayak calm down gitu. Jadi aku kayak seneng banget karena udah mulai membuahkan hasil nih menurut aku. Nah, tapi saking senengnya, aku justru kayak mikir, ini Acne skincare yang aku lakuin, kira-kira step mana sih yang paling membantu? Dan entah kenapa, aku mikir bahwa step yang paling membantu itu adalah toner. Jadi aku memutuskan buat kayak ngompres jerawat aku itu pakai kapas yang udah aku tetesin toner gitu. Efeknya justru jerawat aku yang tadinya calm down malah jadi keangkat dan ngelupas gitu, kayak waktu pas aku tarik gitu kapasnya buat ngompres tadi. And aku sadar itu salah karena dampaknya bakal lebih panjang gitu loh. Kulit wajah jadi kayak luka gitu, terus pasti bakal ninggalin bekas jerawat yang susah dan lama banget hilangnya gitu. Akhirnya aku mutusin buat keluar dari kebodohan itu, alias aku berhenti buat ngompres jerawat aku pakai toner. Tapi aku tetap lanjutin pemakaian Acne skincare aku secara normal dan rutin gitu. Hingga pada akhirnya di awal bulan Agustus 2020, kondisi muka aku kembali breakout parah. Jerawatnya malah jadi luka dan bernanah gitu loh. Di situ aku mikir, ini muka aku udah semakin parah dan aku nggak mau gitu loh ngambil tindakan yang sembarangan dan bodoh lagi kayak sebelumnya gitu. So, saat itu juga aku mutusin untuk pergi ke salah satu beauty clinic gitu yang ada di Bandar Lampung, which is Benings Clinic kalau kalian tahu. Dan di situ aku konsultasi sama dokternya, dan dokternya pun bilang bahwa jerawat aku ini udah parah. Terus tindakan yang saat itu disarankan sama dokter adalah laser acne dan peeling acne. Karena aku udah kayak capek banget sama jerawat ini, aku mutusin buat ngelakuin treatment itu di hari itu juga. Oh iya, selain treatment, aku juga konsumsi acne suplemen dari Benings Clinic selama 1 bulan. Ditambah lagi setelah acne suplemen aku ini habis, aku coba pakai rangkaian acne skincare-nya juga dari Benings Clinic selama 1 bulan. Dan itu hasilnya kulit aku jadi lebih membaik dari sebelumnya. Terus tinggal kayak fokus menghilangkan bekas jerawat yang kemerahan aja gitu. Lanjut, mulai bulan Oktober tahun 2020, aku memilih untuk stop pakai produk dari klinik dan aku mulai explore tentang skincare apa aja yang bagus buat kulit yang berjerawat. Di situ aku mulai nyobain berbagai macam merek skincare yang rekomen buat kulit yang berjerawat sekaligus buat ngilangin bekasnya. Dan untungnya kulit muka aku itu nggak menunjukkan reaksi yang buruk kayak sebelum-sebelumnya gitu, kayak eksperimen aku yang sebelumnya. Jadi kayak masih aman-aman aja gitu. Singkat cerita, setelah berbagai macam penjajakan skincare gitu ya, aku jadi tahu dan mulai ya terbuka gitu wawasan aku tentang skincare apa aja yang bagus buat kulit yang berjerawat kayak muka aku. Terus aku juga mulai meninggalkan yang namanya obat jerawat, itu aku juga tinggalin. Dan akhirnya pas bulan Mei 2021, aku menemukan rangkaian skincare yang menurut aku pas gitu dan masih aku pakai sampai sekarang. Rangkaian acne skincare ini yang tentunya itu dari berbagai macam merek ya, jadi kayak toner beda, serum beda, moisturizer juga beda. Jadi menurut aku kombinasi yang macam-macam ini justru kayak cocok gitu di muka aku gitu.
Oke, berdasarkan pengalaman aku tadi yang udah aku ceritain ke kalian semua, itu menurut aku ada beberapa hal yang bisa menjadi pelajaran buat aku dan buat teman-teman semua. Itu yang pertama, jangan sering pakai makeup, apalagi yang tebel banget gitu makeupnya. Terus kalau waktu pas kita breakout jerawatnya, aku saranin juga buat berhenti sementara deh sama makeup gitu, biar kulit kita tuh punya waktu istirahatnya. Yang kedua, cari tahu gimana sih caranya pakai skincare yang baik dan benar gitu, terutama untuk kulit yang berjerawat. Dan kalian juga harus cari tahu kandungan skincare yang bagus buat kulit yang berjerawat itu yang gimana gitu loh, biar kita tuh nggak sampai salah pilih produk gitu loh. Yang ketiga, tetap jaga kebersihan, terutama masker yang kita pakai sehari-hari itu harus sering diganti ya, minimal 3 atau 4 jam sekali itu kita harus ganti. Terus hindarin juga tempat-tempat yang banyak polusi udaranya gitu loh. Kalian harus menghindari itu buat meminimalisir adanya debu-debu yang bakal nempel di wajah gitu. Yang keempat, jangan sampai sembarangan dalam memilih dan membeli obat jerawat tanpa resep dokter, karena kita nggak tahu secara spesifik gitu obat jerawat itu tuh kandungannya apa, terus apa side effect-nya nanti buat kulit kita kalau kita mengaplikasikannya di kulit kita yang lagi berjerawat gitu. Yang kelima, ini lebih ke opsional aja sih, jadi kembali ke diri kalian masing-masing ya. Kalau kalian udah berada di fase yang capek sama jerawat yang gak sembuh-sembuh, itu aku saranin banget buat langsung aja datang ke dokter atau orang yang ahli gitu untuk konsultasi sekaligus treatment buat mengatasi permasalahan jerawat kalian supaya tidak memperburuk kondisi kulit kalian nanti ke depannya gitu. Mungkin sekian aja video dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa jadi motivasi juga buat teman-teman semua biar terus semangat berjuang sembuh dari jerawat, terutama yang pernah jerawatnya itu separah aku tadi ya. Semangat, harus semangat, pasti bisa. And terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. And see you. Bye-bye.